Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ayu Soleha. Kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu analisis pasar online lingkungan mikro. Analisis situasi untuk pemasaran digital. Cara yang efektif untuk memahami perilaku konsumen dalam era digital yang terus berkembang adalah dengan melakukan analisis mendalam terhadap data riset pasar. Data ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi tren dan pola-pola yang muncul, membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah sebuah proses membagi pasar menjadi sebuah kelompok-kelompok yang memiliki preferensi dan kebutuhan serupa. Ini dapat membantu sebuah perusahaan memahami pelanggan dengan lebih baik dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk melayani setiap segmen dengan cara yang lebih khusus. Analisis SWOT adalah alat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman eksternal di pasar. Dengan memahami ini, perusahaan itu dapat menentukan posisi kompetitifnya dan mengidentifikasi potensi pertumbuhannya. Lingkungan pemasaran digital. Teknologi. Perkembangan teknologi yang terus berubah mempengaruhi cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan dan mengirimkan pesan pemasaran. Ada sosial media. Peran penting sosial media dalam mempengaruhi persepsi merek dan membangun hubungan dengan pelanggan. Platform e-commerce. Pertumbuhan platform e-commerce menjadi tantangan dan peluang bagi bisnis dalam mencapai pelanggan potensial. Yang terakhir ada kompetisi. Persaingan yang ketat di pasar digital mendorong bisnis untuk berinovasi dan menemukan keunggulan kompetitif. Memahami pelanggan dalam pasar digital. Yang pertama ada profiling pelanggan. Membangun profil pelanggan yang mendalam melalui analisis data dan interaksi langsung untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan motivasi mereka. Yang kedua, perilaku online. Melacak perilaku online pelanggan untuk mengidentifikasi sebuah tren dan pola yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Dan yang ketiga, segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan yaitu dengan cara mengelompokkan pelanggan menjadi segmentasi yang relevan berdasarkan karakteristik dan preferensi untuk penargetan lebih efektif. Pilihan konsumen dan pengaruh digital. Penelusuran produk, penggunaan mesin pencari, dan situs ulasan memberikan pelanggan banyak pilihan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan pembelian. Rekomendasi personal, penggunaan algoritma dan teknologi personalisasi memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu. Pengaruh sosial, pendapat dan rekomendasi dari teman, keluarga, influencer, sosial media mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk atau merek tertentu. Apa saja karakteristik pelanggan? Yang pertama ada demografi. Mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan tempat tinggal. Psikografi, yaitu mencakup nilai-nilai, gaya hidup, minat, dan kepribadian pelanggan. Geografi. Geografi melibatkan lokasi fisik pelanggan seperti negara, kota, atau wilayah. Perilaku pembelian melibatkan cara pelanggan berperilaku saat membeli produk, termasuk frekuensi pembelian, metode pembayaran, dan merek yang biasa mereka beli. Kebutuhan dan masalah. Memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan, yaitu dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk atau jasa yang lebih relevan. Dan yang terakhir, ada loyalitas pelanggan. Memahami sejauh mana pelanggan setia terhadap merek atau produk tertentu adalah karakteristik penting dalam membangun strategi retensi pelanggan. Pesaing. Analisis kompetitor, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing untuk mengidentifikasi strategi pemasaran yang efektif bagi pasar. Melihat pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing untuk menentukan area di mana bisnis dapat bersaing secara efektif. Yang terakhir, promosi penjualan unik, menemukan keunggulan dan alasan yang membedakan bisnis dari pesaing di pasar digital. Masuk adalah entitas atau individu yang menyediakan barang
bahan, atau jasa kepada perusahaan atau organisasi. Pemasok adalah bagian penting dalam rantai pasokan sebuah perusahaan dan berperan dalam memastikan perusahaan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk produksi atau operasi bisnisnya. Struktur saluran baru, yaitu ada omni-channel, yaitu toko fisik yang memanfaatkan platform online seperti website dan aplikasi untuk mencapai pelanggan di berbagai saluran. Lalu ada pasar internasional. Pasar internasional memanfaatkan saluran distribusi internasional untuk memperluas pangsa pasar dan meraih pelanggan dari berbagai negara. Yang terakhir ada penjualan langsung pelanggan. Dalam penjualan langsung pelanggan, yaitu mengurangi ketergantungan pada saluran distribusi tradisional dan menjual langsung ke pelanggan melalui platform e-commerce. Model bisnis digital untuk e-commerce, yaitu ada B2C, business to consumer, dan ada B2B, business to business, dan yang terakhir ada C2C, consumer to consumer.